Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fitro Tunawa. Pada pertemuan kali ini, di sini nanti kita akan membahas mengenai dengan jenis dan fungsi alat musik tradisional. Anak-anakku, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Kita dapat mengkategorikan berdasarkan sumber bunyinya. Dalam pertunjukan musik, setiap alat musik juga memiliki fungsi atau peran yang berbeda-beda sebagai melodi pokok, penghasil pola irama, dan juga iringan. Untuk menjaga kekayaan bangsa yang luar biasa ini, kita harus menjadi pelaku budaya. Bagaimana? Dengan terus belajar, berlatih, dan menyajikan pertunjukan musik tradisional. Oleh karena itu, alat musik tradisional Indonesia sangat banyak, beragam, dan juga berbeda di setiap daerahnya. Maka di sini nanti kita akan membahas secara khusus alat musik tradisional, alat musik daerah tertentu, namun menyajikan paduan praktek yang dapat dilakukan secara mandiri. Ini nanti kita dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian alat musik tradisional, mengkategorikan alat musik berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya, dan juga dapat menjelaskan fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Silakan disimak, nanti akan ada tes lisan dari Bu Nawa. Bagaimana pendapat kalian ketika melihat gambar yang ada di bawah ini? Ini ada dua gambar anak-anakku. Yang pertama yaitu ada gambar gamelan Jawa. Yang kedua yaitu ada gambar angklung. Pada gambar pertama kita melihat anak-anak Rusia memainkan alat musik tradisional yaitu alat musik gamelan. Alat musik gamelan itu berasal dari Jawa Tengah. Pada gambar kedua atau sampingnya kita melihat alat musik angklung dari Jawa Barat yang dimainkan oleh wisatawan mancanegara. Nah, dari alat musik yang sudah kita lihat di sini, kita dapat mengetahui dan juga membedakan bagaimana alat musik tersebut dimainkan dengan cara dipukul atau dengan cara digoyang atau dengan cara digesek dan lain sebagainya. Dan juga ternyata alat musik tradisional itu berasal dari berbagai macam daerah. Misalkan tadi gamelan berasal dari Jawa Tengah. Habis itu angklung berasal dari Jawa Barat. Seperti itu. Pengertian musik tradisional. Anak-anakku, musik tradisional yaitu musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu. Nah, maksud dari berakar ini secara warisan atau turun-temurun. Nah, di sini juga dikatakan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat penduduknya. Jadi, musik tradisional itu musik yang muncul dari kebiasaan masyarakat sekitar dan dikembangkan atau diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Itu yang dimaksud secara warisan atau berakar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum musik tradisional. Musik tradisional juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki bentuk struktur musik dan alat musik yang sederhana. Yang dikatakan struktur musik, kalian fokus di struktur musiknya aja. Nah, ciri musik tradisional itu memiliki struktur musik yang sederhana. Nah, di sini yang dinamakan struktur musik yaitu pengaturan bagian-bagian dalam sebuah komposisi musik. Nah, komposisi musik yang dimaksud itu seperti apa? Yang pertama yaitu intro, versi, chorus, bridge, dan juga outro. Intro itu seperti apa, Bu? Intro itu bagian pembuka yang seringkali instrumental
Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menciptakan suasana dan membangun ekspektasi seperti itu. Nah, tadi komposisi yang kedua yaitu ada verse tulisannya. Verse itu apa? Yaitu bait atau bagian lagu yang menyampaikan lirik utama dan cerita. Seringkali diulang beberapa kali untuk versi ini, untuk baitnya. Nah, yang ketiga yaitu ada chorus. Chorus yaitu bagian lagu yang paling penting. Biasanya memiliki melodi dan juga lirik yang paling menonjol dan mudah diingat, seperti itu. Habis itu ada komposisi outro. Outro itu yaitu bagian instrumental yang mengisi ruang antara bagian-bagian lagu, seperti antara verse dan chorus. Kalau verse tadi bait atau bagian lagu yang lirik utamanya sering diulang. Kalau chorus yaitu bagian lagu yang menonjol dan mudah diingat. Yang selanjutnya yaitu komposisi interlude, yaitu bagian instrumental yang mengisi ruang antara bagian-bagian lagu seperti antara verse dan chorus tadi ya yang sudah Bu Nawa sampaikan. Terus yang terakhir yaitu coda atau coda, yaitu penutup pada lebih formal. Penutup yang lebih formal Cah. Seringkali dengan melodi yang lebih melamban dan juga memberikan kesan akhir yang kuat. Seperti itu. Alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi dan cara memainkannya. Alat musik berdasarkan sumber bunyi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu ada idiopon, membranopon, kordopon, dan juga aeropon. Mari kita bahas tuntas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu sumber bunyi dari idiopon. Nah, idiopon itu yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Yang kedua yaitu membranopon. Membranopon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Yang ketiga ada kordopon. Kordopon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Yang terakhir ada aeropon. Aeropon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga alat musik tersebut. Seperti itu. Tadi pengertiannya di sini yaitu contoh dari alat musik yang bersumber bunyi dari idiopon. Tadi idiopon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari badan alat itu sendiri. Nah, ini ada contoh alat musik dari Minahasa Sulawesi Utara, yaitu alat musik kolintang. Bisa dilihat orang yang memakai pakaian warna kuning. Ibunya memukul sebuah alat musik. Nah, itu yang dinamakan alat musik kolintang. Alat musik kolintang ini anak-anak terbuat dari bahan kayu yang dibentuk menjadi bilahan-bilahan yang menghasilkan nada. Jadi sumber bunyi kolintangnya ini dari bilahan kayu yang dipukul. Jadi alat musik kolintang itu alat musik yang dipukul, nadanya dihasilkan dari bilahan kayu, seperti itu. Sampingnya ada alat musik cengceng ricik Bali. Jadi alat musik cengceng ricik Bali ini berasal dari Bali. Nah, alat musik ini juga bagian penting pada seperangkat gamelan Bali sana. Cengceng ricik tersebut berbahan dasar dari logam yang ditambahkan tali pengikat. Biasanya ada talinya itu warnanya merah untuk pegangan pemainnya. Pada saat dimainkan, pemain memegang kedua bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas dan bagian bawah
Dengan cara apa? Dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Ketika kedua logam itu saling beradu antara tangan kanan dan tangan kiri tadi, suaranya yang nyaring, terdengar suara yang nyaring. Jadi di suara khasnya itu ceng-ceng ricik Bali. Jadi sumber bunyinya itu dari tepukan, dari gabungan antara alat musik yang ada di tangan kanan dan tangan kiri yang dijadikan satu, dipuk-puk seperti itu, Cah. Nah, suara yang dihasilkan itu nyaring dari badan alat itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu alat musik membranopon. Alat musik membranopon tadi yaitu alat musik yang bunyinya itu berasal dari membran berbahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit yang lainnya. Ini ada contoh alat musik dari Papua, yaitu alat musik tifa. Nah, alat musik tifa, bapaknya memukul alat itu ya, itu alat musik tifa namanya. Nah, alat musik tifa ini yaitu berbunyi ketika membran atau kulit bergetar, dipukul, bergetar. Nah, bergetarnya itu dengan cara dipukul. Akhirnya menghasilkan nada seperti itu. Nah, sampingnya itu ada alat musik tambua dari Sumatera Barat. Nah, alat musik tambua ini anak-anak, membran yang digunakan itu berdiameter 30 sampai dengan 40 cm. Dengan tabung kayu berbentuk silinder setinggi 40 sampai dengan 50 cm. Membran digetarkan dengan cara dipukul. Nah, dipukul dari kayu. Akhirnya menimbulkan nada. Nadanya yaitu dari membrannya itu. Dari dari kulit binatang. Dari kulit binatang atau kulit imitasi yang lain. Seperti itu. Selanjutnya yaitu alat musik sumber bunyi dari kordopon. Ini ada dua contoh. Yang pertama yaitu dari alat musik gambus dan juga alat musik sampe atau sapek. Nah, kita yang pertama yaitu alat musik gambus. Tadi kalau menyebutkan kordopon yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari getaran dawai. Dawai itu senar anak-anak. Nah, gambus, kenapa gambus itu masuk di alat musik kordopon? Karena gambus ini alat musiknya juga menggunakan dawai atau memiliki dawai. Nah, ketika dawai itu digetarkan atau dipetik, maka akan menghasilkan bunyi seperti itu. Nah, gambus sendiri itu berasal dari daerah Riau. Alat musik dari daerah Riau. Sampingnya itu ada alat musik sampe atau sapek. Alat musik sampe atau sapek itu berasal dari daerah Kalimantan Timur. Nah, kalian lihat, kalian amati ketika ada orang memainkan alat musik sape atau sapek. Nah, itu sumber bunyinya dari mana anak-anak? Juga dari dawai atau dari senar yang dipetik atau akhirnya alat musik senar yang musik senar atau senar yang digetarkan akhirnya menimbulkan bunyi atau nada. Nah, dawai sampai ini berjumlah 3 atau 4 menggunakan tali dari serat pohon enau, anak-anak. Jadi, kalau gambus kita menggunakan senar, kalau sampai atau sapek kita menggunakan serat dari pohon enau. Seperti itu. Namun kini sudah memakai kawat kecil sebagai dawainya. Dengan perkembangan zaman atau perkembangan generasi ya, dari serat pohon enau dimanfaatkan untuk menghasilkan nada musik tadi. Nah, berkembangnya zaman, berkembang pula alat musiknya dengan perpaduan memakai kawat kecil sebagai dawainya. Dawai akan menghasilkan bunyi pada saat dipetik menggunakan kedua tangan, seperti itu.
Selanjutnya yaitu alat musik aeropon. Alat musik aeropon yaitu berasal dari hembusan udara atau rongga. Bisa kalian lihat. Contoh alat musik aeropon yaitu seruling. Salung ya ini namanya. Salung cah. Dan juga triton. Kita bahas yang pertama yaitu alat musik salung dulu. Salung ini yaitu alat musik dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Terbuat dari bambu, memiliki panjang kira-kira 40-60 cm dengan diameter 3-4 cm dan 4 lubang pengukur frekuensi bunyi. Saluang berbunyi jika pemain saluang menghembuskan udara ke alat musik tersebut. Jadi, cara memainkannya ditiup atau menghembuskan udara tadi dan keluar dari rongga-rongga yang ada di alat musik itu. Selanjutnya, sampingnya yaitu ada alat musik triton. Contoh aeropon yaitu alat musik triton. Triton ini yaitu alat musik dari Papua, anak-anak, yang terbuat dari cangkang kerang yang sudah dilubangi. Ketika ditiup, triton ini akan menghasilkan bunyi. Alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Alat musik tradisional berdasarkan cara memainkan dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu dipukul. Teknik yang digunakan dengan memukul bagian alat musik menggunakan alat pemukul yang terbuat kayu yang dilapisi kain atau karet, kayu tanpa pelapis dan juga menggunakan tangan telanjang. Untuk alat musik dengan memainkan dengan cara dipukul bisa menggunakan alat bantuan yaitu alat kayu tadi, juga bisa menggunakan telapak tangan seperti itu. Contoh alat musik yang dipukul yaitu ada tifa. Tifa dari Papua. Habis itu ada alat musik rebana dari Sumatera. Alat musik bonang saron dari Kendang. Bonang saron Kendang itu dari Jawa dan lain-lain seperti itu. Yang kedua yaitu berdasarkan dengan cara dipetik. Alat musik dipetik ini mengarah pada dawai. Dawai sendiri pada alat musik kordopon ya, mengarah pada musik kordopon akan menghasilkan bunyi ketika dipetik. Nah, cara memetik dawai dengan menggunakan jari tangan, dengan menambahkan alat bantu berupa pik dari logam atau plastik untuk menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Contoh dari alat musik petik, misalkan ada gambus. Gambus itu dari Riau, kecapi dari Jawa Barat, sape dari Kalimantan, sasando dari NTT, tepatnya dari Rote NTT. Habis itu alat musik dengan cara digesek. Selain dengan cara dipetik, digesek ini masuk juga pada jenis alat musik kordopon ya anak-anak, yang cara memainkannya dengan cara digesek. Nah, dawai alat musik digesek menggunakan bow yang terbuat dari rambut kuda atau bahan sintesis dan stik kayu. Contoh dari alat musik yang digesek yaitu tehyan dari Betawi atau DKI. Habis itu ada rebab dari Yogyakarta, keso-keso dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu dengan cara ditiup. Alat musik dengan cara ditiup ini membutuhkan teknik dan juga latihan yang cukup ya anak-anak. Tidak semua orang mampu menghasilkan bunyi yang baik pada saat peniupan udara pada bagian alat musik yang biasanya berupa lubang-lubang kecil. Tekanan udara harus sesuai dengan intensitas nada yang dimainkan. Nada tinggi membutuhkan tekanan udara yang lebih banyak dibandingkan pada saat meniup biasa untuk nada rendah. Contoh alat musik yang ditiup itu ada salung dari Sumatera Barat dan juga
Serangkodi, Serangkodari dari Jambi, dan Void Doa dari Flores. Yang kelima yaitu ada alat musik, cara memainkannya dengan cara ditepuk. Nah, alat musik yang dimainkan dengan cara ditepuk ini menggunakan telapak tangan langsung, terutama pada saat alat-alat yang berbahan kulit atau membran. Yang berbahan dasarnya itu dari kulit atau membran. Jadi ditepuk secara langsung menggunakan tangan. Contoh alat musik yang ditepuk yaitu ada kendang, ada tifa, ada gendang, ada rebana, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada alat musik dengan cara digoyang. Nah, sudah tidak asing lagi, yaitu contohnya angklung, seperti itu. Fungsi alat musik tradisional dalam komposisi musik. Nah, fungsi alat musik dalam komposisi. Kita harus tahu komposisi musik itu seperti apa. Komposisi musik yang sudah kita bahas di awal tadi, komposisi musik itu terdiri seperti intro, versi, chorus, bridge, dan juga outro. Ada lagi, coda. Nah, dari beberapa komposisi itu menghasilkan fungsi tersendiri, yaitu sebagai pola ritme dan juga irama, sebagai melodi utama, sebagai pengiring melodi. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu sebagai pola ritme dan irama. Di sini dalam fungsi yang berperan dan juga bertugas adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu apa? Yaitu alat musik yang memiliki bunyi namun tidak memiliki nada. Dalam musik selalu ada irama yang menjadi pondasi utama untuk menjaga tempo dan juga ketukan dalam musik. Contoh alat musik yang memiliki bunyi namun tidak memiliki nada, Yang pertama yaitu ada tifa totobuang dari Maluku. Untuk alat musik tifa totobuang itu cara memainkannya dipukul menggunakan alat bantu, yaitu alat kayu. Dan nadanya itu dan bunyinya itu muncul dari membran atau kulit binatang atau kulit imitasi lainnya, seperti itu. Habis itu yang kedua yaitu sebagai melodi utama. Dalam fungsi ini yang berperan tentunya alat musik melodis. Kalau untuk sebagai pola ritme dan irama tadi kan yang berfungsi yaitu alat musik ritmis. Tapi kalau melodi utama yang berperan yaitu alat musik melodis. Yang dikatakan alat musik melodis itu yaitu alat musik yang dapat menghasilkan nada. Jika alat musik melodis memainkan nada dengan naik ketukan dan jarak tertentu akan menghasilkan melodi atau nada. Contoh alat musik gesek. Alat musik gesek itu seperti rebab. Nah, rebab sebagai melodi utama pada seperangkat gamelan Jawa, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu sebagai pengiring melodi. Dalam musik sering kita dengan istilah akord atau harmoni yang merupakan kumpulan 3 nada atau lebih dengan jarak tertentu yang dimainkan secara bersamaan. Nah, fungsi ini selalu terlihat dalam sebuah pertunjukan alat musik yang menggunakan beberapa alat musik, pertunjukan alat musik. Nah, contohnya seperti sebuah pertunjukan angklung yang memainkan lagu suwe ya. Suwe ora jamu, suwe ora jamu. Nah, suwe ora jamu, jamu godhong telo. Nah, itu Nah, angklung itu bisa mengiringi lagu itu ya. Nah, dalam pertunjukan angklung itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memainkan melodi lagu suwe ora jamu tadi dan kelompok yang hanya memainkan akord.
dalam lagu tersebut. Nah, kelompok yang memainkan chord dalam lagu Suwe Ora Jamu adalah alat musik tradisional yang fungsinya sebagai pengiring melodi saja. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran 1 kali ini bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki musik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun atau berakar menjadi aset daerah yang berkembangnya ditentukan oleh masyarakat daerah itu sendiri atau daerah tersebut. Dan juga menurut sumber bunyinya, alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi alat musik ideopon, membranopon, aeropon, dan juga kordopon. Selanjutnya, menurut cara memainkan alat musik tradisional dapat dibedakan menjadi 5 ya. Yang pertama yaitu dipukul, dipetik, digesek, ditiup, dan juga digoyang. Yang terakhir, dalam komposisi musik alat musik tradisional dapat berfungsi sebagai pola irama, melodi utama, dan juga pengiring melodi. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dari penjelasan Bu Nawal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.